benarkah gitu ya, ectopic pregnancy itu bukan hanya sperma yang kecepatan masuk atau nggak ketemu di tengah, or apa benar ada juga pengaruhnya dari infeksi menular seksual? Oke. Apa sih ectopic pregnancy dulu kali ya? Oke, baik, sorry. Nah, kalau gitu gara-gara jadi ngomong itu aku jadi penasaran, mungkinkah kan tadi kita udah pernah wawancara ya gitu ya dengan dokter kulit kelamin gitu ya kebetulan. Terus kalau misalnya urusan ini nih ectopic pregnancy. Oke. Ya. Balik lagi Kak, ectopic itu pregnancy. Kata kuncinya pregnancy, very easy. Itu kan pasti kan selesai. Ke dirimu lah itu kelar. Tapi gini, benarkah gitu ya? Ectopic pregnancy itu bukan hanya sperma yang kecepatan masuk atau nggak ketemu di tengah, or apa benar ada juga pengaruhnya dari infeksi menular seksual? Oke. Apa sih ectopic pregnancy dulu kali ya? Oke, baik, sorry. Oke, ectopic pregnancy itu adalah namanya ectopic pregnancy kehamilan, jelas ya. Ectopic adalah di luar dari kandungan. Bukan di luar nikah ya, luar kandungan ya? Luar kandungan. Nah, di luar kandungan ini di mana aja gitu. Indung telur bisa. Di saluran telur bisa. Anggur ya? Beda Kak, hamil anggur itu dia tetap di dalam kandungan, tapi di dalam kandungannya itu bukan isi bayi. Tapi kayak gelembung-gelembung kecil gitu. Itulah yang disebut hamil anggur. Grapes ya, like anggur. Betul banget. Gitu. Nah, ectopic itu adalah dia hamil seperti biasa Kak, tapi tidak pada tempatnya. Di tuba falopi kah, di mana? Indung telur, atau di perut yang paling parah Kak. Jadi dia seolah-olah seperti hamil 9 bulan, padahal dia tidak hamil di dalam kandungannya. Di perut tuh di mana? Di dekat-dekat usus gitu-gitu Kak. Jadi ari-arinya itu bisa nempel di usus, bisa nempel di kandung kencing gitu-gitu. Kalau gue waktu itu di indung telur. Nah, kalau indung telur Kak, menderita banget dah. Tapi kan kalau indung telur Kak, which is nanti pada saat dia pecah, Kak Zoya mungkin rasanya nyeri perut yang sangat hebat dengan pendarahan yang sangat banyak. Iya, makanya nggak boleh sampai pecah waktu itu dan udah 4 bulan. Nah Kak, kalau bayangkan kalau dia di perut. Aduh. Dia tetap membesar seperti biasa, tapi ibunya tidak tahu bahwa dia sedang hamil di luar dari tempatnya sebenarnya. Oh iya, waktu itu juga dokternya kayak di USG kan, karena bilang, kayaknya hamil, enggak deh kayaknya masih mens, ternyata pendarahan gitu, diperiksa-periksa gitu. Apakah itu kebanyakan benar-benar karena benar ya spermanya either kecepatan atau karena infeksi menular seksual ya? Oke. Kalau untuk kenapanya itu sama sekali nggak ada yang tahu Kak. Sama seperti namanya kehamilan itu rahasia Tuhan ya. Sama kayak gitu Kak. Tapi memang betul kalau misalnya dibilang bahwa infeksi menular seksual itu memang menjadi pemicu atau faktor risiko terhadap terjadi ectopic pregnancy. Kenapa? Karena keputihan dan infeksi itu membuat jadi gini. Si saluran telur itu paling sering itu di saluran telur Kak. Iya, ya? Di tuba ya. Tuba falopi, betul. Di tuba falopi itu sebenarnya dia punya rambut tuh, kayak karpet gitu rambutnya. Jadi dia mendorong si telur yang ada di sini, dia mendorong jalan-jalan menuju sampai ke kandungan. Nah, kadang-kadang ketemu di tengah kan? Betul. Gitu. Tapi Kak, jangan salah, kawinnya sperma dan kawinnya indung telur itu di tuba falopi. Jadi mereka sampai dia nempel ke rahim. Ketemunya bukan di rahim. Ketemunya masih di sayap-sayapnya itu. Oh gitu. Nah, pada saat dia ketemu di sayap, ada infeksi kan? Si rambut-rambut itu tuh nggak bisa mendorong. Jadi dia nggak bisa, jadi kaku gitu istilahnya gitu. Kaku, dia nggak bisa dorong. Otomatis kan dia berkembang di sana. Tuba falopi itu seperti pipa. Iya, kayak pipa. Pipa tidak bisa membesar. Kandungan terus-menerus membesar. Satu saat dia akan pecah. Itulah yang bikin gejala pendarahan dan segala macam. Oh iya. Nah gitu. Atau Kak, kalau sperma kecepatan itu kayak tadi Kakak bilang, dia baru pecah dari indung telur, tapi si saluran telur belum sempat nangkep, spermanya kecepatan. Udah nangkep masuk sana. Jadi pembuahannya di indung telur Kak, atau pembuahannya di rongga perut. Gitu. Kasusnya sangat jarang Kak, tapi ada. Iya ada, gue di indung telur kayak, ini kenapa? Dokter bilang gini, spermanya kecepatan, like why? Gitu. Sakit banget kan soalnya. Sakit banget, bener. Gitu, gitu. Jadi infeksi itu Kak, kalau nggak diobatin nih, bisa terjadi tuh paling sering kayak gini. Dia udah hamil ektopik di sebelah kanan, dia hamil ektopik di sebelah kiri. Udah
habis kita. Kelar ya? Nggak, dia masih bisa hamil, masih bisa hamil, tapi nggak bisa alami. Oke, nah itu salah satu lah dari masalah kehamilan. Jadi sebenarnya salah satu bagian dari pekerjaan itu adalah kan urusan-urusan kandungan, Betul. kehamilan segala macam. Jadi begitu si bayi ini keluar, gitu ya, itu udah jadi still your part bagiannya atau masih udah dikasih ke yang lain nih? Oke. Hamil lah. Dari program kehamilan, dari gini Kak, batasanku dari mana ya? Gitu aja gitu ya. Batasanku dari mana? Pada saat wanita itu sudah mulai mengalami menstruasi atau gejala menstruasi, itu mulai dari saya. Sampai akhirnya dia menikah. Sebelum menikah, jadi persiapan menikah, atau di dalam program kehamilan atau segala macam, atau premarital, premarital itu punya saya. Kemudian dia menikah, hamil itu masih punya saya, ya. Kemudian dia menopause, itu masih punya saya. Nah, artinya apa Kak? Kita cuma ngurusin ibunya nih. Begitu bayinya keluar Kak, itu sudah punya ranah dokter anak. Gitu. Jadi kan pada saat dia keluar Kak, otomatis kan berarti dia sudah menjadi dua wujud manusia ya, ibu dan anak gitu. Ya tentu kita alihkan ke dokter anak, gitu. Punya saya, punya ibunya. Banyak banget sih Kak yang nanya, Dok, bayi saya 2 hari kedua nih kok muncul bintik-bintik. Oh sorry, itu bukan punya ranah saya lagi. Gitu. Iya benar-benar. Gitu. Sering banget Kak, maksudnya, Dok kok dikasih ASI malah bintik, malah merah gitu segala macam. Atau itu misalnya jatahnya dokter anak. Betul. Begitu itu dia lahir udah langsung jatahnya dokter anak gitu ya. Betul Kak. Tapi aku sama dokter anak tetap mesti kolaborasi dong. Dalam arti begini misalnya, aduh ini kekurangan ASI nih kayak gitu. Ya udah, saya ngurusin ibunya nih. Ngurusin ibunya otomatis, oh ya ibunya mesti makan banyak, minumnya lebih banyak, jangan stres, segala macam, supaya ASINya banyak. Dampaknya kan anaknya. Anaknya, iya. Gitu. So kalau gitu kita mulai ngomong dari kontrasepsi kali ya. Boleh, ya. Nah, mumpung nih baru ini ya, bulan lalu tuh kita baru merayakan Hari Kontrasepsi Sedunia ya, 26 September. Terus dari banyaknya kontrasepsi, masih nggak sih sampai sekarang itu kalau aku ya udah sampai ke psikolog kan berarti kebanyakan perempuan merasa susah gitu untuk benar-benar memahami kontrasepsinya karena masih ada aja perempuan walaupun tidak sebanyak dulu yang kontrasepsinya dipakai sama si perempuannya tapi dipilih sama laki-lakinya. Is that happen to you? Oke. Pertama dari awal pada saat dia hamil kecil ya datang ke aku, wah selamat ya hamil dan segala macam gitu ya Kak. Tentu saya nggak akan ngomong kontrasepsi Kak, pasti ke pasiennya. Karena saya akan ngomongin tentang perkembangan bayi, kemudian apa yang mesti dia persiapkan dan segala macamnya. Kemudian satu titik dia melahirkan ya, atau sebelum melahirkan gitu ya, sudah 9 bulan gitu ya. Kita sudah mesti mengomongkan ke arah sana gitu. Apakah kontrasepsi diperlukan oleh semua orang? Tentu tidak Kak. Karena kontrasepsi itu pilihan. Saya selalu bilang sama pasien saya, ini pilihan buat kamu. Kalau untuk metode persalinan, jika tidak ada kendala, itu adalah pilihan. Misalnya, Dok, mau melahirkan normal, oke silakan, fine, nggak masalah. Kamu persiapkan ini dan segala macam. Dok, saya mau sesar. Apa dulu indikasinya? Gitu. Apa yang membuat kamu sesar? Gitu. Tuhan menciptakan bayi itu Kak keluarnya lewat pintu, bukan lewat jendela. Gitu. Oh, that's good. Artinya apa Kak? Ya sebisa mungkin lewat pintu gitu. Kenapa mesti lewat jendela? Gitu. Kecuali ada sesuatu, misalnya pintunya ketutup. Tutup sama ari-ari, placenta previa misalnya. Oke, mau nggak mau. Atau misalnya lorongnya terlalu kecil. Atau kita sebutnya cephalopelvic disproportion. Jadi panggulnya itu nggak cukup buat bayinya. Ouch, Automatically ngapain kita paksa gitu Kak? Ngapain kita paksa? Mendingan kita keluar lewat jendela gitu. Jadi sebisa mungkin kita kasih tahu ke pasiennya, oh ini memang ada indikasi untuk ke arah sana. Kalau enggak, why not? Kamu tetap keluar lewat pintu aja. Atau ada yang suka gini, saya pengen tanggalnya lebih hoki Dok. Nah, ya kan? Atau saya nggak kepengen vagina istri saya longgar, jadinya mau disesar terus. Siapa yang egois? Gemas. Sebenarnya gini Kak, yang pertama untuk soal tanggal, memang betul in case-nya memang ada seperti itu Kak. Cuman kita balik lagi ya, bagaimana cara kita as a doctor, as an OBGYN itu bilang ke pasien gitu. Kita edukasi betul, juga, betul. Ya? Lu maunya gimana nih? Tapi percaya saya Kak, 90% pasien perempuan itu dia mau lahir normal. 90%. Karena mereka merasa bahwa mereka akan menjadi seorang ibu dalam tanda kutip
kalau mereka melahirkan lewat sperma. Psychologically ternyata ya, Iya, begitu ya. Banget. Nah, itu yang pertama. Kedua tadi soal apa, Kak? Oh, vagina. Vagina longgar. Oke. Jadi berapa banyak ya laki-laki tuh yang sering gitu, aduh Mbak Zoya gimana dong, Jadi tolong ngomongin kecil. dong gitu. Soalnya suami saya bilang katanya saya harus sesar, saya nggak mau sesar. Nanti saya kepala mau bayi normal. yang sebesar itu katanya akan Iya, melewati nanti vagina ya. katanya jadi penisnya jadi lost. Like halo, coba dengarkan penjelasannya. Gemas saya, gemas. Oke, pertama pada saat melahirkan Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa, Kak, yang mulut rahim yang awalnya sangat sempit kayak gini, kemudian dia bisa pelan-pelan membesar Elastically. dan dia akan mengecil kembali seperti semula. Itu pertama. Tuh, Kedua, lagi jadi jangan takut. begitu juga dengan vagina, gitu kan. Tuhan sudah menciptakan sedemikian rupa vagina yang awalnya sangat sempit itu bisa dilewatin oleh vagina bayi sebesar itu. Kemudian mungkin mungkin ada muncul robekan dan segala macam. Iya, of course. Robekan itu terjadi karena mungkin memang jalan lahir yang agak sempit, ya, dalam tanda kutip gitu. Robeklah dia. Kalau kita bisa menjahitnya dengan benar, dia akan kembali seperti semula. Jadi nggak perlu takut sebenarnya. Kenapa enggak? Kenapa enggak gitu? Dan pada saat sudah dijahit, penyembuhannya sangat cepat, Kak. Dia bukan seperti luka di kulit yang mungkin penyembuhannya akan jauh lebih lama gitu. Pada saat dia melahirkan, luka kita jahit, penyembuhannya sangat cepat. Kalau luka-luka di luar, dibilang jangan kena air ya, nanti malah bonyok dan segala macam ya. Justru kalau luka di vagina nih, ini biarin aja, bersihkan seperti biasa. Oke. Kena air betadine dan segala macam silakan, nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah sama sekali, gitu. Akan balik lagi istri Anda. Dan jangan disesar, nggak ada angin, nggak ada hujan. Dan almost benang yang kita gunakan semua adalah benang yang diserap. Which is like apa, dia nggak akan ngerasain apa-apa. Tuh. Jadi benangnya, istilahnya kalau orang sekarang benang daging gitu ya. Iya. Ya, kayak gitu. So don't be selfish, gitu ya. Jangan nyuruh istrinya, sesar aja kamu ntar kegedean lubangnya. Elah, nggak kena Kegel exercise. Jangan kayak orang susah deh hari gini. Bisa dikembaliin seperti semula kok. Iya, tetap bisa vagina spasmnya tetap oke, Betul. orgasmnya juga tetap oke, tetap megang. Betul. Jangan sedih. Megang ya. Kan ini ada juga yang namanya emergency kontrasepsi atau morning after pills gitu ya. Kalau aku sih sudah menjelaskan berkali-kali bahwa ini untuk hal-hal yang benar-benar emergency gitu ya. So what kind of emergency sih sebenarnya yang namanya morning after pill ini, Dok?